Sudah kelihatan ya PPT saya ya? Sudah, Pak. Ya, tema kita hari ini adalah God is in control of history. Jadi kitab Kisah Para Rasul itu bisa dikatakan memiliki banyak sekali kisah ya. Ada kisah tentang bencana, kisah tentang kapal karam, malaikat pembalas, lalu pelarian yang mengerikan, kerusuhan, ada juga kisah tentang plot pembunuhan, ada intrik politik, ada drama ruang sidang yang penuh dengan kepalsuan, dan bahkan juga ada humor. Nanti di bagian awal saya akan menunjukkan ada humor yang menurut saya sangat menarik di dalam Alkitab. Dan kalau itu diimajinasikan dengan baik, kita pasti akan tertawa. Dan masih banyak lagi. Dan pertanyaannya adalah, ini merupakan kitab sejarah yang dikemas dalam novel petualangan yang mengasihkan, ataukah ini merupakan kisah karya Tuhan, karya Roh Kudus, karya Yesus yang bangkit dalam sejarah gereja? Sesungguhnya kalau di dalam bahasa Inggris ya, Acts itu kalau dipahami sebagai kisah para rasul dalam arti kisah hidupnya, ada betulnya, tetapi lebih dari itu sesungguhnya kitab ini merupakan kitab yang berkisah tentang karya Roh Kudus. Jadi kitab ini ditulis oleh ditulis oleh Lukas. Jadi merupakan seri kedua Lukas. Nanti di dalam PA ini saya juga akan menunjukkan Lukas membuat banyak sekali paralelisme. Kalau Injil itu menceritakan tentang Tuhan Yesus sampai pada kebangkitannya, Kisah Para Rasul itu menceritakan Roh Kudus yang berkarya dan kisah tentang Yesus pasca kebangkitan melalui kehidupan gerejanya. Nah, saya ingin pertama-tama mengajak kita membaca beberapa ayat nih. Ayat yang misalnya jarang sekali ya dalam Alkitab itu kita melihat sebuah kisah yang lucu atau kisah humor. Mari silakan siapa yang mau membaca Kisah 12 ayat 13 sampai 16. Silakan langsung open mic. Mari, Bapak Ibu. Kisah Rasul 12 ayat 13 sampai 16. Kisah Rasul 12 ayat 13 sampai 16. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau menggigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Ya, jadi ini ceritanya Petrus ini kan setelah disidang oleh Mahkamah Agama di penjara tuh. Di penjara dengan diborgol, dirantai, dikawal dengan pengawalan yang sangat ketat. Tapi kemudian malaikat Tuhan itu berkarya. Malaikat melepaskan rantai belenggu Petrus dan kemudian menuntun Petrus untuk keluar atau lari dari tahanan.
Jadi ini konteksnya Petrus yang melarikan diri dari tahanan dan kemudian ia menuju ke rumah Maria. Nah, rumah zaman dulu itu pasti ada pintu gerbangnya. Dan waktu itu Petrus mengetok-ngetok pintu supaya dibukakan, dan imajinasikanlah ini seorang buronan ya. Pasti ngetoknya enggak santai, tapi betul-betul dalam keadaan yang agak panik begitu. Lalu yang datang adalah seorang hamba perempuan namanya Rode. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu baru pertama kali ini mendengar nama Rode. Mungkin karena ini sosok yang konyol. Begitu melihat dibuka pintunya, diintip, pada zaman itu ada, kayak di hotel itu kan ada intipan gitu. Tapi zaman itu tuh kayu kecil gitu ya. Dibuka, begitu dilihat Petrus, si Rode ini saking senengnya tidak membukakan pintu. Malah dia lari ke depan, ke dalam, menceritakan kepada perempuan-perempuan yang lain bahwa sudah melihat Petrus. Sementara tadi kita membaca ya, para perempuan itu malah berdiskusi, berdebat. Itu Petrus, bukan, itu malaikat Tuhan, dan seterusnya. Si Petrus dengan panik, ngedor-ngedor, kok aku gak dibuka nih lawang. Dan kisah ini menurut saya kisah yang lucu. Ya, seorang buronan meminta perlindungan tetapi disambut dengan sukacita, sampai saking sukacitanya lupa membukakan pintu gerbang. Lalu juga ada kisah 20 misalnya. Ini kisah yang sangat terkenal ya, tentang Eutikus yang ngantuk itu. Eutikus yang ngantuk karena Paulus khotbahnya kelamaan, lalu jatuh, dan orang semua menyangka mati, ada insiden, khotbah itu terputus, lalu Paulus membangkitkan, dan Paulus yang sudah bicara semalam-malaman itu masih belum selesai. Masih lanjut khotbah lagi. Ini Paulus seorang yang kalau sudah ngomong nggak bisa berhenti. Lalu kita baca lagi, kisah 19, 13-17. Yang kita baca yang jarang orang ketahui. Nah, kalau Eutikus itu berapa kali ya pendeta menggambarkan ya. Siapa yang mau membaca kisah 19, 13-17? Saya bacakan, Pak Andri. Iya, silakan Bayu. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Ya, ini hebatnya Lukas ya, dia bisa menceritakan sesuatu yang ajaib, dahsyat dalam sebuah kisah yang ya humor ini. Anak-anak Skeva yang sok-sokan ya. Karena melihat para murid, orang-orang Kristen itu mengusir setan dalam nama Yesus, mereka ikut-ikutan. Aku mengusir engkau dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus. Lalu malah diejek sama setan. Dan bahkan bukan hanya diejek, kamu siapa? Lalu setan itu justru menyerang mereka. Dikatakan menggagahi mereka. Sampai mereka lari, telanjang, luka-luka. Artinya dalam proses larinya itu bukan hanya telanjang, tapi sampai bundas kabeh, berarti jatuh ya. Terbirit-birit.
dan kemudian itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus. Menurut saya ini kisah yang lucu, dan Lukas tuh hebat sekali. Dia bisa menulis sebuah kisah sejarah yang sangat detail, tetapi dia juga bisa membuat menuliskan, memframing sebuah peristiwa historis yang membuat orang-orang percaya ketika membacanya itu bukan hanya dikuatkan imannya, tetapi terhibur. Itulah kisah para rasul. Jadi kitab ini adalah kitab yang sangat penting di dalam sejarah gereja. Dan sejak proses kanonisasi yang pertama, kitab ini sudah ada. Jadi kanonisasi itu ada beberapa ya, gulungan-gulungan kitab yang disimpan di perpustakaan Muratori, perpustakaan gereja Roma. Itu kisah para rasul sudah menjadi kitab yang diterima oleh gereja. Kayak surat Ibrani, surat Petrus, kitab Wahyu, lalu kitab Yudas itu belakangan. Baru setelah tahun sekitar 280 baru mulai dikenal. Tetapi kisah para rasul sejak awal menjadi kitab yang sangat penting dalam gereja mula-mula. Dan saya akan membuat overview ya, secara singkat kisah-kisah dalam kisah para rasul supaya kita punya bayangan. Dan hari ini saya akan membahas satu tema teologis di antara banyak tema teologis, yaitu peran Allah yang berdaulat atas sejarah. Jadi secara ringkas, kitab kisah para rasul dibuka dengan pengantar untuk Theophilus. Ini sama persis dengan Lukas ya. Lalu menceritakan kenaikan Yesus, ada cerita tentang Matias yang kemudian dipilih untuk menggenapkan 12 rasul. Lalu Roh Kudus memenuhi 120 orang percaya yang berbahasa roh, dan bahasa rohnya kisah rasul adalah bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang. Dan Petrus kemudian berkhotbah kepada banyak orang, mendapatkan petobat baru, tanda-tanda gereja mula-mula kemudian dijelaskan, yaitu ada penyembuhan orang lumpuh, termasuk penangkapan orang-orang penting gereja pada saat itu oleh otoritas Yahudi. Lalu gereja Yerusalem juga digambarkan mempraktikkan hidup komunis. Kata komunis atau komuni atau kumpanis itu sebetulnya artinya adalah berbagi roti. Nah, gagasan komunis bahwa yang kuat mendukung yang lemah ini yang kemudian sebetulnya dikembangkan, tapi menjadi sebuah politik ideologi yang disalahartikan ya oleh banyak pihak. Tapi sebetulnya gagasan milik seseorang menjadi milik bersama karena gereja tidak punya akses, tidak bisa berdagang, tidak bisa menjadi pegawai negeri, tidak bisa bekerja kepada orang karena ditentang oleh pemerintah dan orang Yahudi. Mereka menerapkan komunisme. Dan itu gereja mula-mula begitu. Ya, ada seorang yang bernama Yusuf atau Barnabas yang bahkan menjual miliknya untuk dibagi-bagikan. Dan gereja Yerusalem pada saat itu adalah gereja yang bisa dikatakan diakonianya itu luar biasa. Karena banyak orang tertarik mengikut Kristus, tetapi mereka tidak dapat bekerja, mereka disubsidi oleh orang-orang yang mampu. Dan orang-orang yang memberi persembahan tanah itu biasanya diapresiasi, disyukuri, mendapat ucapan terima kasih, dan itu menggoda Ananias dan Safira untuk mengambil keuntungan dari sana. Tetapi Ananias dan Safira dipukul mati oleh Tuhan karena mengambil keuntungan dari pengaturan menjual tanah, dibagikan, tapi mereka hanya mempersembahkan sebagian dari hasil penjualan tanahnya. Itu kan memanipulasi Tuhan. Kalau mereka gak jual malah enggak apa-apa, tetapi karena mereka jual seolah-olah mempersembahkan, mereka ingin menjadi seperti Barnabas, mereka dihukum mati. Nah, Lukas kemudian menceritakan penangkapan lain dari para rasul, mencatat bahwa mereka terhindar dari penderitaan lebih lanjut karena intervensi ajaib dan nasihat seorang rabi yang toleran, yaitu Gamaliel. Konon kabarnya Gamaliel itulah yang kemudian menjadi gurunya Paulus. Ya, jadi
Paulus tuh yang aneh adalah kalau Gamaliel ini berasal dari sayap moderat, kenapa Paulus yang adalah muridnya bisa menjadi seorang yang sangat keras? Ya pada dasarnya Yudaisme adalah agama yang sangat disiplin, sehingga ya sama ya seperti ada orang-orang dari pondok pesantren Gontor yang terkenal progresif, lalu lulusannya menjadi keras. Ya, Paulus juga begitu. Paulus itu muridnya Gamaliel. Lalu perselisihan antara orang-orang yang memegang budaya Helenis atau Yunani dan Ibrani di gereja mengarah pada penunjukan 7 orang untuk menjalankan kepemimpinan dalam komunitas. Dan salah satu dari mereka adalah Stefanus yang dirajam sampai mati oleh orang-orang Yahudi yang bermusuhan dengan mereka setelah bermusuhan dengan Stefanus setelah menyampaikan khotbah dan menuduh orang-orang Kristen dan juga sekaligus Stefanus ini sebagai seorang yang sesat. Lalu Lukas juga menceritakan bagaimana gereja berkembang secara geografis, yang tadinya hanya di Yerusalem, tapi tumbuh dalam keragaman etnis. Filipus, salah satu dari 7 orang itulah yang kemudian membawa Injil ke Samaria. Ya, di mana Petrus juga berkonfrontasi dengan seorang spiritualis yang bernama Simon Magus. Dan dia juga memimpin seorang sida-sida Ethiopia. Ini orang-orang yang dikebiri khusus untuk menjadi pelayan permaisuri dan kundik-kundik raja. Jadi sida-sida ini adalah orang-orang yang mereka para laki-laki, tapi kemudian dikebiri sehari-hari berpakaian perempuan. Bisa dikatakan ya tampilannya tampilan LGBT. Dan mereka adalah orang-orang orang pertama ya, bendahara Sri Kandake itu orang pertama yang bertobat dan kemudian menjadi misionaris di Ethiopia, dan dalam sejarah Ethiopia menjadi pusat kekristenan di Afrika. Lalu seorang penganiaya gereja yaitu Saulus, juga dikenal sebagai Paulus, itu mendapat penglihatan tentang Yesus yang mengubahnya menjadi misionaris yang bersemangat untuk imannya. Petrus menyembuhkan Inias di Lida, membangkitkan Dorcas dari kematian, membaptis Cornelius yang non-Yahudi itu, dan berjabatan tinggi setelah menerima penglihatan tentang apa yang halal dan haram, apa yang bersih dan tidak bersih, yang dianggap suci dan tidak suci. Lalu diceritakan juga tentang Barnabas dan Saulus yang menjadi pemimpin misi bagi orang-orang non-Yahudi yang berpusat di Antioquia. Jadi misi gereja awal itu pusatnya di Yerusalem. Tapi kemudian dikembangkan dan pusat misi dunia pada saat itu ada di Antioquia. Jadi Antioquia itu di mana ya? Sekitar Turki sana. Yang bertanggung jawab atas apa ya, untuk menghimpun dana atas korban kelaparan di Yerusalem. Beberapa waktu lalu di Kare itu, bahwa Michael Alexander pernah menyinggung tentang ini. Ketika ada wabah, pusat misi dunia Antioquia itu menghimpun dana untuk membantu gereja Yerusalem. Sementara itu Herodes membunuh Yakobus murid Yesus dan memenjarakan Petrus. Tetapi seorang malaikat membebaskan Petrus, yang tadi kita lihat ceritanya humor itu. Petrus melarikan diri, ketuk pintu, gak dibuka, no, malah saking senengnya ya, ditinggal berdebat. Lalu Herodes kemudian mendatangkan murka Allah dan meninggal dengan kematian yang mengerikan. Lukas selanjutnya melaporkan perjalanan misi pertama Paulus dan Barnabas. Mereka pergi ke Siprus dan Asia Kecil, sekitar Turki bagian tenggara ya. Lalu berkhotbah di rumah-rumah ibadat dan menikmati kesuksesan yang lebih besar di antara orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi khotbahnya itu di sinagog, tapi yang banyak bertobat malah orang-orang non-Yahudi. Lalu Paulus membuktikan kuasa Tuhan kepada Elimas, si tukang sipir. Dan meningkatnya jumlah orang non-Yahudi yang bertobat mengarah ke sebuah konferensi di Yerusalem, di mana Yakobus, saudara Yesus, mengusulkan persyaratan untuk memasukkan orang bukan Yahudi ke dalam gereja.
Jadi sampai sekitar 20 tahun sejak gereja lahir ya, sejak Pentakosta, itu orang-orang non-Yahudi masih dianggap bukan sebagai pengikut Kristus. Dan ketika itu berkembang, banyak orang bertobat, mereka yang tadinya hanya dianggap sebagai simpatisan, sama persis seperti orang yang Yahudi melihat bangsa lain yang menjadi simpatisan Yahudi, demikian gereja pada saat itu. Sampai di sidang Yerusalem di Kisah 15 itu, orang-orang yang tidak bersunat sekalipun itu dianggap memiliki hak di dalam perjanjian keselamatan asal dia percaya kepada Yesus. Dan ini terobosan besar dalam sejarah, ya, sejarah gereja. Lalu di Kisah Rasul juga diceritakan tentang perjalanan misi kedua Paulus dan Silas. Dan di sini mereka melakukan perjalanan melalui Asia Kecil, dan yang sekarang disebut sebagai Yunani, Makedonia, Akaya. Mereka bertemu sejumlah orang penting, Timotius, Lydia, Aquila, dan Priscilla. Mereka menemukan, dalam arti menemukan jiwa. Mereka menemukan petobat-petobat baru. Saya tidak memakai kata membangun, karena proses membangun itu adalah pekerjaan Allah. Orang-orang ini menemukan gereja-gereja, persekutuan, memfasilitasi gereja Filipi, Tesalonika, Berea, Korintus, dan sekaligus menghadapi banyak permusuhan, termasuk pemenjaraan Paulus di Filipi yang terganggu ya oleh gempa bumi di Filipi. Dan bagian dari buku atau kitab ini juga mencakup kisah Paulus yang berkhotbah di Areopagus kepada para filsuf di Athena. Ini kisah yang bisa dikatakan untold story, sebab Paulus sendiri tidak pernah menceritakan itu, tetapi diceritakan oleh Kisah Rasul. Lukas kemudian juga melaporkan perjalanan penginjilan ketiga Paulus. Ini Paulus itu luar biasa. Dia melakukan perjalanan kurang lebih 10.000 mil, ya, menjangkau dunia yang diketahui dia pada saat itu. Dan dia melakukan perjalanan melalui Asia Kecil dan Yunani, mengunjungi banyak tempat, yang mana dia pernah mengunjunginya sebelumnya, tetapi Lukas memfokuskan catatannya pada peristiwa-peristiwa di Efesus. Di sana seorang pengkhotbah yang sangat kuat, karismatik, Apolos, yang merupakan murid-muridnya Priscilla dan Aquila, di sana diceritakan itu. Lalu Paulus membawa karunia roh kepada mantan murid Yohanes Pembaptis. Lalu 7 putra pendeta Skewa yang tadi ya, yang dianiaya oleh roh jahat. Ini saya menyebut pendeta karena itu pemimpin agama Yahudi yang sok-sokan tadi, lalu malah digagahi dan dianiaya oleh roh jahat. Dan Paulus selamat dari kerusuhan setelah Demetrius si tukang perak meyakinkan bahwa ekonomi dan kehormatan kota terancam oleh penistaan orang-orang Kristen terhadap kuil Artemis. Jadi di dalam kitab ini sudah ada kisah konflik agama yang digerakkan oleh motif ekonomi. Bayangkan tuh, analisisnya Lukas itu luar biasa. Jadi pada zaman itu kalau di IPL kan rata-rata konflik agama itu ya karena murni iman, beda iman. Tapi di Kisah Rasul sudah ditunjukkan Demetrius ini merasa omsetnya turun karena banyak orang menjadi Kristen sehingga banyak orang yang tidak lagi membeli kerajinan dia yang selama ini biasanya digunakan untuk penyembahan di kuil Artemis. Lalu dalam perjalanan pulang, Paulus menyampaikan khotbah perpisahan di Troas, di mana Eutikus jatuh dari jendela dan secara ajaib dihidupkan kembali karena saking lamanya khotbah Paulus sampai ngantuk. Dan orang yang ngantuk ketika mendengar khotbah itu juga diceritakan sebagai tokoh iman juga Eutikus. Jadi
Seingat saya enggak pernah marahin orang kalau ngantuk ketika dengar khotbah gitu ya. Kan kalau dari mimbar dasa itu kelihatan. Kenapa? Ya karena dalam gereja mula-mula juga ada orang-orang seperti ini yang mau datang kepada Tuhan tapi daya dengarnya terbatas. Ngantuk. Dan kemudian juga dilanjutkan Paulus menyampaikan homili atau khotbah perpisahannya pada para penatua Efesus di Miletus. Lukas kemudian mencurahkan perhatiannya di bagian terakhir Kisah Rasul untuk melaporkan kehidupan Paulus sebagai seorang tahanan. Paulus ditangkap di Yerusalem, kemudian dipindah-pindahkan gitu ya. Zaman itu tuh kalau tahanan politis tuh selalu begitu, dibuang ke sini, dibuang ke sana. Kita misalnya melihat Bung Karno itu pernah dibuang ke Banda, ke ND, tempat-tempat pembuangan itu. Dan itu merupakan model pemerintah zaman dulu. Dan sampai akhirnya dibawa ke Roma. Dan dia memberikan kesaksiannya berulang kali di hadapan orang Yahudi, meskipun sedang berada di dalam status tahanan sebetulnya. Di hadapan banyak dewan, di hadapan Gubernur Felix, di hadapan Gubernur Festus, dan akhirnya di hadapan tamu Festus, Agrippa, dan Bernice. Lalu pelayaran penuh petualangan ke Roma yang juga melibatkan kapal karam di Pulau Malta. Tetapi akhirnya Paulus berhasil dibawa ke Roma, di mana ia ditempatkan di bawah tahanan rumah. Jadi statusnya tahanan rumah, tapi diizinkan berkhotbah secara bebas selama 2 tahun. Lah kok bisa? Ya karena memang Paulus itu ditahan sebagai tahanan politik. Dia dilaporkan oleh orang-orang Yahudi sebagai sosok yang menistakan agama Yahudi, dan Roma berpikir bahwa ini kalau ada kasus seperti ini akan ada kerusuhan, sehingga Paulus itu ditahan. Pemerintah Roma sebetulnya tidak punya kepentingan dengan apa yang dipikirkan Paulus, tetapi punya kepentingan dengan apa yang dilakukan oleh Paulus, yang mengundang konflik dengan orang Yahudi. Sehingga ketika berada di tahanan rumah pun dia diizinkan tetap untuk berkhotbah asalkan secara tertib. Dan di Kisah Rasul ini, kalau kita melihat, membaca secara detail, nantinya kita juga melihat adanya potensi perbedaan. Kenapa saya menyebutnya potensi? Sebab ini bisa dilihat sebagai perbedaan, tapi juga bisa bukan. Mengapa saya menyebutkannya? Supaya saudara tahu, sehingga kalau suatu saat saudara ditanya orang non-Kristen, ini kok beda ya? Ya kita mengakui. Kenapa kok bisa berbeda? Ya karena surat-surat Paulus ditulis dalam perspektif orang pertama, Kisah Rasul ditulis dalam perspektif orang ketiga. Paulus menuliskan apa yang ia anggap penting, Lukas menuliskan apa yang ia anggap bermakna dalam kehidupan Paulus. Misalnya nih, Paulus berkata di suratnya di Galatia 1, itu bahwa dia tidak pernah pergi ke Yerusalem untuk berkonsultasi dengan para rasul setelah perjumpaannya dengan Kristus. Tapi Kisah Rasul mengatakan bahwa dia melakukannya. Panjang lagi teksnya. Ceritanya panjang lebar lagi. Nah, kita tidak bisa mengetahui ya klarifikasi Paulus apa, karena Paulus sudah meninggal. Tapi ya ini sudah diakui saja. Lalu Paulus mengatakan bahwa para pemimpin gereja di Yerusalem mendukung misinya yang bebas hukum, jadi nggak pakai aturan lah. Tidak harus bersunat, tidak harus memperhatikan makanan haram halal, tidak harus memperhatikan tahir najis kepada orang-orang bukan Yahudi, dan tidak menambahkan apapun ke dalamnya. Jadi itu betul-betul unconditional mission kepada orang-orang Yahudi. Kalau mereka mau percaya kepada Yesus, bagi Paulus, ya para rasul tidak keberatan. Tapi Kisah Rasul mengatakan bahwa para rasul ini, Paulus ini ditugaskan sebetulnya untuk menyebarluaskan daftar persyaratan hukum
yang harus dipatuhi oleh orang-orang bukan Yahudi. Nah, kok bisa beda? Iya, karena teksnya ditulis dalam tradisi yang berbeda. Lalu Paulus mengklaim bahwa ia hidup seperti orang non-Yahudi untuk memenangkan orang-orang non-Yahudi. Tetapi Kisah Rasul menegaskan Paulus itu sebagai orang yang sepenuhnya setia pada hukum dan tidak pernah bertindak bertentangan dengan hukum. Coba dibaca Kisah 25 ayat 8 dan 28 ayat 17. 28 ayat 17 saya yang membacakan, 25 ayat 8 silakan kalau ada yang berkenan membacakan. (25) ayat berapa, Pak? 25 ayat 8. Sebaliknya, Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Ya, jadi kalau sedikit pun tidak bersalah itu berarti sama sekali tidak pernah melanggar hukum Taurat. Tapi kalau dia mengatakan seperti kalau ketemu orang non-Yahudi, ya aku jadi seperti non-Yahudi. Nah, kalau jadi seperti non-Yahudi ya pasti bersalah. Ya kan? Misalnya ketemu dengan orang yang tidak mementingkan tradisi cuci tangan, ya dia tidak cuci tangan. Makan makanan haram, karena kalau orang-orang di wilayah Asia kecil tuh makanan utamanya babi justru. Ya, kalau Paulus makan babi atau makanan binatang berkuku belah atau makan hasil laut misalnya yang seperti udang begitu, ya bersalah. Ya kan? Lalu selanjutnya adalah Kisah 28 ayat 17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Tiga hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma." Ini kan penegasan dari Kisah Rasul bahwa Paulus ini seorang Yahudi yang betul-betul taat. Ya, mungkin kita bisa menafsirkan ya maksudnya hidup seperti orang Yahudi itu bukan berperilaku seperti non-Yahudi. Maksudnya Paulus, tetapi bisa menerima kehidupan mereka. Itu bisa ditafsirkan, tetapi memang ada potensi perbedaan di sini. Lalu Paulus mencela ketergantungan hikmat Yunani. Panjang lebar tuh di 1 Korintus 1:18-31. Tetapi Kisah Rasul justru menampilkan dia sebagai sosok yang bersahabat dengan para filsuf dan memanfaatkan tradisi-tradisi hikmat Yunani, ya, seolah-olah memanfaatkan tradisi hikmat Yunani untuk membuat dialog. Ini kan Paulus ini berarti kayak orang yang sangat paradoks ya. Di satu sisi mengkritik kalau di depan gereja, tetapi di sisi lain ketika berhadapan dengan orang-orang Yunani, dia memakai jalan kompromi, dialog. Apa yang kuberitakan adalah Tuhan yang tidak dikenal. Itu berarti secara tidak langsung Paulus menerima henoteisme. Jadi ada monoteisme, percaya bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya, tidak ada Allah lain. Lalu politeisme, yang percaya bahwa Tuhan itu sangat kompleks sehingga banyak di seluruh muka bumi, di balik segala sesuatu itu ada ilah dan bisa disembah secara terpisah, itu politeisme. Ada henoteisme. Henoteisme itu percaya pada Allah yang benar, tetapi sekaligus percaya orang lain punya Allahnya sendiri. Nah, orang Yunani itu politeis sekaligus henoteis. Dan ketika Paulus mengidentifikasi Yesus sebagai Allah yang tidak punya wajah, itu Allah yang tidak dikenal. Kalau di kelenteng itu kayak kualinya Tian itu.
Kalau Bapak Ibu pernah masuk kelenteng, dari antara banyak patung-patung itu biasanya di teras atau ruang utamanya kelenteng itu ada kuali yang gede gitu ya, yang menghadap ke atas, dan di sana banyak hiu-hiu yang ditancap. Itu kan dewa yang tidak berwajah, karena apa? Ya langit. Orang Yunani juga begitu. Dianggap bahwa dewa yang tidak dikenal ini bisa saja paling kuat. Nah, Paulus tuh mengidentifikasi Yesus dengan itu. Nah, itu, apakah itu bukan berarti Paulus melakukan apa ya, mengkonfirmasi henoteisme Yunani? Nah, ini kita bisa melihat ya, betapa istilahnya tidak konsistennya seorang Paulus kalau dilihat dari suratnya sendiri dan dibandingkan dengan Kisah Rasul. Tapi dia melakukan itu semua demi kemuliaan Kristus. Lalu Paulus berkata bahwa para penyembah berhala tidak dapat dimaafkan karena pengetahuan tentang Allah selalu nyata. Tetapi Kisah Rasul justru menyajikan Paulus yang menyatakan bahwa Allah telah mengabaikan penyembahan berhala sebagai akibat dari ketidaktahuan. Ya beda banget ya. Yang satu ngomong, pokoknya ini dosa yang tidak terampuni. Yang satu ngomong, ya karena tidak tahu nggak apa-apa. Ini menarik dari Kisah Rasul. Dan kalau misalnya teks ini misalnya dibaca oleh orang-orang yang mau menuduh tidak konsistennya Alkitab, ini teks bisa dipakai. Tapi wajar saja bagi saya, karena apa? Ini soal perspektif. Ada orang-orang, para penggemar Bung Karno itu yang segala sesuatu tentang Bung Karno dan peristiwanya ya bagus. Tapi ada hatersnya yang punya trauma terhadap kebijakan-kebijakan Bung Karno di masa lalu, termasuk kelompok-kelompok Islam yang merasa dikhianati, ditelikung oleh Bung Karno, ya akan selalu melihat dalam perspektif yang berbeda. Kelompok-kelompok Soeharto yang pada saat itu memberangus Bung Karno, ya kalau ngomong Bung Karno pasti beda. Tapi kan itu perspektif. Persoalannya adalah mana yang benar, Pak? Saya mengatakan saya tidak tahu. Secara jujur saya tidak tahu. Dan kita mesti beranjak dari sini. Artinya karena ini PA ya, saya harus menjelaskan dari overview ini, ciri khasnya Kisah Para Rasul begitu, sangat otentik, sangat jujur. Lalu kenapa Kisah Rasul itu dianggap ditulis oleh Lukas? Karena setelah dibandingkan, ini saya meminjam Powell ya, paragraf tabel perbandingan yang diungkap oleh Alan Powell, seorang profesor Perjanjian Baru, yang ternyata Powell bisa menunjukkan secara sangat menarik bahwa kata pengantarnya Lukas untuk Theophilus, Kisah Rasul juga untuk Theophilus. Lalu kemudian Roh ya, berkarya ketika Yesus berdoa. Yang ini Roh datang ketika para rasul berdoa. Lalu khotbah yang mendeklarasikan, menyatakan bahwa nubuatan itu terpenuhi. Ini juga khotbahnya Petrus mendeklarasikan nubuat para nabi terpenuhi. Yesus menyembuhkan yang lumpuh. Paulus menyembuhkan yang lumpuh. Lalu ada para pemimpin agama menyerang Yesus. Ini para pemimpin agama menyerang para rasul. Lalu centurion itu berarti tentara ya, pegawai istana gitu, mengundang Yesus ke rumahnya. Ini mengundang Petrus ke rumahnya. Yesus membangkitkan anak seorang janda yang mati. Paulus membangkitkan janda dari kematian. Lalu para 70 murid itu diutus untuk pergi mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain ya. Nah ini juga tugas misi
bagi bangsa-bangsa lain. Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem. Paulus melakukan perjalanan ke Yerusalem. Yesus mendapat kebaikan. Paulus mendapat kebaikan. Ya. Lalu Yesus dia mengakui dan sekaligus diakui di bait Allah. Paulus juga demikian. Lalu orang-orang Saduki melawan Yesus, tetapi para ahli Taurat mendukungnya. Ini juga orang Saduki melawan Paulus, orang-orang Farisi mendukungnya. Yesus memecah roti dan mengucap syukur pada Allah. Paulus memecah roti dan mengucap syukur. Yesus ditangkap dengan kemarahan atau dengan amuk massa, ya, dalam konteks amuk massa. Paulus juga ditangkap, diringkus melalui amuk massa. Yesus ditampar, ya, oleh asisten imam besar. Paulus ditampar karena perintahnya imam besar. Yesus dicobai, ya, 4 kali, dan istilahnya berhasil melewati itu. Paulus juga demikian. Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Paulus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Yesus memberi kebaikan, mendapatkan salam kebaikan dari tentara. Paulus mendapatkan kebaikan dari Roma. Lalu konfirmasi finalnya adalah apa yang sudah dikatakan oleh para nabi ini terpenuhi. Kisah Rasul juga konfirmasi atau kesimpulan akhirnya adalah apa yang ditulis di dalam kitab-kitab sudah dipenuhi. Jadi kalau ditanya apa buktinya yang menulis Kisah Rasul itu Lukas, ya ini buktinya. Ini sudah habis, jelas-jelas tidak mungkin kalau tidak ditulis oleh orang yang sama atau minimal oleh orang yang satu pemikiran. Maka tadi di awal saya mengatakan Kisah Rasul itu adalah kisah lanjutan tentang karya Yesus yang bangkit atau sekaligus karya Roh Kudus. Nah, sekarang salah satu dimensi teologis. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas dimensi teologis yang lainnya. Yang sangat penting dan menurut saya relevan nanti untuk kita diskusikan adalah God is in control of history. Allah itu mengendalikan, ya, sejarah kehidupan manusia. Kitab Kisah Para Rasul menekankan bahwa Allah berdaulat atas sejarah. Allah menentukan apa yang akan terjadi, juga kapan dan bagaimana hal itu terjadi. Baik dalam Injil Lukas maupun kitab Kisah Para Rasul, Allah mewujudkan peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan dalam kitab suci. Jadi Lukas itu selalu menggabungkan antara nubuat dan pengenapan. Antara logia dan kerigma. Logia itu perkataan, nubuatan, ya, zaman dulu. Dan kerigma itu adalah berita Injil itu sendiri. Misalnya nih, dalam Kisah Para Rasul tiba-tiba si Filipus itu disuruh melewati jalan kecil, jalan sepi. Dan pada saat itu ya Filipus hanya taat saja. Namun ternyata di sana ia dipertemukan dengan sida-sida Ethiopia yang sedang mempelajari kitab orang Yahudi, dan pada akhirnya dia dibaptiskan. Jadi kalau ada orang bertengkar katekisasi dulu atau baptis dulu, itu sebetulnya ya prinsip nggak prinsip itu soal tradisi gereja. Karena kalau dalam gereja mula-mula ya dibaptis dulu, baru diajar. Nah, kita kok enggak gitu, Pak? Berarti kan yang benar orang-orang Pentakosta. Karena kita menghayati bahwa antara iman dengan pemahaman itu harus
sejajar. Memang aku beriman maka aku tahu, tetapi juga aku tahu maka aku beriman. Jadi gabungan antara Anselmus dan Abelardus itu. Jangan sampai kemudian orang sudah dibaptis setelah tahu, kecewa, malah menyangkal Kristus. Ya kan? Jadi harus tahu semua tentang Kristus dulu, hal-hal prinsip lah ya, pokok-pokok iman tentang gereja, dan kemudian membuat semacam gentleman agreement dengan Allah. Aku menyerahkan diri dibaptis. Nah, kalau dalam kasus-kasus tertentu memang dibutuhkan orang dibaptis dulu dan orang itu berkomitmen untuk belajar, saya kira secara pastoral itu dimungkinkan. Pastoral ya, artinya tidak berlaku umum. Nah, Pak, apa ukurannya pastoral? Ya sebuah pertimbangan bahwa setiap orang itu punya pergumulan yang berbeda, yang dimana dia tidak dapat berlaku seperti pada umumnya. Jadi gereja itu tidak boleh main sistem. Tidak boleh manajemen by system. Kalau main sistem itu manusia. Karena Roh Kudus itu kreatif. Gereja berpatokan pada apa? Kehendak Allah. Jadi sistem itu hanya menolong. Lalu waktu dan musim itu ditentukan oleh Tuhan. Allah menentukan tujuan atau nasib hidup manusia. Ini malah agak deterministik ya, atau segala sesuatu sudah ditentukan lah. Kisah Rasul itu begitu. Dan salah satu kata favorit Injil Lukas, favoritnya Lukas dalam Kisah Rasul adalah Dei, yang berarti it's necessary atau perlu gitu ya. Ia menggunakan kata ini berulang kali untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu itu harus terjadi dan perlu terjadi karena Allah menghendakinya terjadi. Adalah perlu bagi Yesus untuk mati dan bangkit dari kematian. Yudas juga perlu diganti. Perlu bagi Paulus untuk mengunjungi Roma agar Injil diberitakan kepada orang-orang Yahudi terlebih dahulu juga perlu. Perlu bagi orang Kristen untuk mengalami kesengsaraan. Perlu orang percaya itu menderita demi nama Kristus. Anehnya Lukas tidak menjelaskan mengapa hal-hal seperti itu tuh perlu. Kenapa kok nggak dijelaskan? Ya karena ini kehendak Allah. Kehendak Allah tidak bisa dijelaskan, tetapi dijalani dan direnungkan. Gitu. Di luar penegasan sederhana bahwa mereka telah, atau yang perlu-perlu itu, telah dinubuatkan dalam kitab suci sesuai dengan kehendak Allah. Namun demikian, Lukas nampaknya mengharapkan pembacanya dihibur oleh jaminan bahwa Allah yang ngatur segala sesuatu itu, dialah yang bertanggung jawab, dan bahwa segala sesuatu itu akan berjalan sesuai dengan rencana Allah. Maka pembaca Kisah Para Rasul akan menjadi pembaca yang imannya dibangun. Mereka dihibur, diinspirasi, dan dibangun imannya. Nah, untuk pertanyaan diskusi, saya mengajukan 2 pertanyaan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada yang bertanya, berkomentar, silakan. Tetapi mari kalau tidak kita berfokus. Segala sesuatu itu perlu terjadi. Sebab dalam rencana dan izin Allah. Bagaimana pandangan atau pendapat Bapak Ibu Saudara berdasarkan pengalaman saudara tentang ini? Nah, silakan nanti siapa yang mau berbagi. Ini ya. Lalu manusia itu punya kecenderungan pengen menempuh, kalau bisa tuh cepat, tidak ribet, tidak berliku-liku, tidak bertele-tele, cepat dan mudah. Tetapi Tuhan seringkali memilih rute yang panjang dan berliku. Menurut penghayatan iman saudara, mengapa demikian? 2 pertanyaan ini saya akan copy dan kirim di kolom chat. Dan tadi Penatua Yanti sudah mengatakan bahwa materi akan dikirimkan di grup ya kepada saudara-saudara. Saudara bisa lihat di grup, tetapi juga bisa melihat pertanyaannya di kolom chat. Silakan siapa yang mau menjawab. Pertama, segala sesuatu itu perlu terjadi bagi Kisah Rasul. Sebab itu udah rencana dan izin Allah.
Nah, jadi hidupku ini kalau begini, ya memang perlu dong. Menurut pandangan saudara dan pengalaman saudara bagaimana? Pertanyaan pertama dulu. Silakan, siapa yang mau mengawali mecah telurnya ya, sehingga habis itu kan ada yang melanjutkan. Pak Alex, silakan Pak Alex. Ya, terima kasih Pak Andri. Saya memandang di sisi lain ya, tapi ini apakah ini juga rencana Allah ya? Kalau kita baca tadi, kita dengarkan cerita dari Pak Andri, kisah para rasul ini kisahnya lucu-lucu, aneh gitu ya, cenderung ke negatif. Tapi di sisi lain, tentang kisah gereja mula-mula, ada penafsir mengatakan mereka utamakan kebersamaan. Kebersamaan ini adalah suatu yang datang secara natural, yang menyatakan siapa mereka sesungguhnya. Gereja yang sejati adalah kebersamaan bagi mereka, bukan suatu yang dipaksakan. Mereka tidak perlu disuruh-suruh untuk datang. Mereka justru lebih sulit kalau tidak boleh datang. Mereka lapar dan haus akan kebersamaan, lapar dan haus akan bersekutu. Itu adalah tanda kehidupan bagi mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan kita saat ini? Dan apa semua ini juga rencana dari Tuhan atau karya dari Roh Kudus? Ya, terima kasih Pak Andri. Ya, tambahan dari Pak Alex ini bisa menjadi materi tambahan refleksi ya bagi kita ya. Oh, gereja, ciri khas gereja mula-mula itu adalah gereja yang berbagi dan itu secara natural, secara sukarela. Tidak sampai harus disuruh-suruh lewat khotbah, apalagi dipaksa-paksa. Dan segala sesuatunya itu terjadi di dalam karunia Roh Kudus. Ya, itu. Dan gereja ada dimensi mulianya, tapi juga ada dimensi konfliknya. Misalnya dalam Kisah 15 itu kan ada konflik, kan? Didahului oleh orang-orang Kristen yang ngotot bahwa enggak, semua orang harus disunat dulu. Sebab Yesus itu Yahudi. Para rasul itu Yahudi. Kalau mau jadi Kristen harus menjadi seperti Kristus. Kalau menjadi gereja yang rasuli, ya harus menjadi seperti para rasul. Mereka disunat. Wah, itu serius banget itu. Ya kan? Pandangan yang sangat-sangat serius. Tapi kemudian muncul bahwa sidang. Ya sudahlah. Tidak usah ribut karena hal itu. Yang penting anugerah Kristus dan keselamatan Kristus itu dinyatakan. Dan yang menarik adalah kalau tadi kisah berbagi itu bukan hanya di Yerusalem, tetapi jemaat-jemaat yang dikatakan miskin, wilayah-wilayah yang tidak besar sekalipun bahkan mengumpulkan persembahan untuk Yerusalem. Kenapa? Karena tahu bahwa di Yerusalem itu orang Kristennya lebih sengsara. Jadi selain karena ini mendanai misi gereja, tetapi juga misalnya kalau kita melihat dari 2 Korintus 8 atau 9 itu ya, Paulus nagih TJBJ ke Korintus, tanggung jawab bersama jemaat ke Korintus. Kamu ini kaya, tapi kamu abai. Sementara mereka yang miskin saja, mereka setia. Di situ kan ayat persembahan yang paling sering dikutip ya, biarlah kelebihanmu mencukupkan kekurangan mereka.
Dan itu yang menarik kalau dalam versi Kisah Rasul, di Yerusalem itu digambarkan tidak perlu sampai ditagih-tagih begitu. Orang-orang Yerusalem itu adalah orang-orang yang betul-betul punya semangat. Dan pertanyaannya yang tadi mungkin belum terjawab secara eksplisit oleh Pak Alex, kalau begitu semua peristiwa baik di gereja atau di dalam kehidupan kita itu kalau dikatakan ya semua itu perlu terjadi karena Tuhan menghendaki. Itu bagaimana menurut Pak Alex atau menurut saudara-saudara? Termasuk yang pahit-pahit ya. Kalau kita kan baik itu gampang ngomong. Oh, saya dapat berkat. Wah, ini kehendak Tuhan. Oh, gereja kita bertumbuh. Wah, ini atas anugerah Tuhan. Tapi begitu, wah, kita ini pandemi, zaman susah. Apakah iya itu perlu? Wah, saya ini harus, katakanlah, bergumul terus dengan iman saya. Cobaannya banyak, banyak yang sambat saya begitu ya. Pak, akhir-akhir ini hidupku ini cobaannya banyak. Satu belum selesai, satu datang. Apakah iya itu memang perlu? Dan bagaimana menurut pengalaman iman saudara? Dan ini bukan soal benar salah ya. Ini soal bagaimana pengalaman iman saudara tentang itu. Jawabannya iya, Pak. Iya, harus dijalani ya Pak Alex ya. Iya, di mana kita sudah melayani. Tapi kadang juga hidup kita masih merasa kekurangan. Usaha kita masih tidak sesuai dengan keinginan kita. Sakit penyakit. Dan kadang pelayanan juga sering ditegur. Nah, ini semuanya ini pun juga diizinkan Tuhan supaya kita lebih melayani dengan sungguh. Kalau itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Apalagi Pak Alex sudah menghidupi itu ya, merawat Roni dan segala macam itu, dan kalau itu dihayati sebagai perlu, wah itu sesuatu yang luar biasa. Akan dengan tulus, ikhlas, dan penuh komitmen tetap menghidupi itu. Ya, terima kasih Pak Alex. Ada 1-2 orang lagi kaitannya dalam kehidupan kita ini, apakah memang yang terjadi dalam hidup kita ini memang betul sih? Itu rencana Tuhan dan perlu terjadi itu atas izin Tuhan. Kalau saya, Pak, Ya, boleh Bu saya. Lani. Semuanya itu berdasarkan satu kata aja, dengan percaya penuh kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu ya Tuhan, namanya Tuhan maha segalanya, Tuhan pencipta, pemelihara, dan Tuhan baik. God is good itu kan sudah kata yang tidak bisa berubah lagi gitu ya. Jadi dengan penghayatan yang seperti itu, maka dua pertanyaan ini sebetulnya ya sah-sah saja terjadi begitu. Nggak perlu terlalu dipertanyakan menurut saya begitu. Walaupun memang kenyataannya memang kecenderungan manusia pastilah untuk yang enak, yang praktis, yang instan, ya. Tapi bukankah kalau kita mengerti bahwa manusia berdosa yang sedang sudah dipulihkan, sudah dikuduskan, nah proses itu kan nanti baru berakhir kalau sudah mati gitu ya. Jadi memang sebuah pemikiran yang mendasari ini yang penting gitu. Kalau saya begitu. Jadi apapun yang terjadi selama berapa puluh tahun ini hidup, kalau didasari oleh pemikiran yang jelas begini ya memang harus dilalui, itu Tuhan izinkan ya. Kata-katanya mungkin ini betul dalam izin Allah, dan bukan rencananya dia untuk menyiksa manusia kah apa, kan bukan begitu. Tetapi dalam izin Allah. Itu sudah satu statement yang harus dihidupi. Menurut saya begitu. Nah, khusus untuk KPR ini
betul-betul sangat berguna kalau kita belajar dan mendalaminya, karena seperti kunci gitu ya yang menghubungkan, menceritakan semuanya ya. Jadi Injil, keempat Injil, lalu semua surat di belakang itu kan kayaknya pusatnya ceritanya itu ada di KPR ini gitu, menurut saya begitu. Ya, KPR itu kisah para rasul, Bapak Ibu. Iya, Kisah Para Nanti Rasul. kalau yang pas mikir kok KPR itu apa, kredit perumahan rakyat atau Komisi Pemuda Remaja, maksudnya Bulani KPR itu kisah para rasul. Terima Saya kasih yang sedang Bulani. menyimpulkan juga Hmm. beberapa hari terakhir karena sedang menjelaskan sesuatu kepada gereja yang kebetulan PA, kebetulan gereja GKA ya, yang Hmm. sama-sama dengan kita tentang fenomena Roh Kudus, pas sampai di kisah para rasul tentang Petrus dan Kornelius di kisah Rasul 10, itu menarik sekali untuk bagaimana fenomena Roh Kudus itu jelas di sana. Jadi instead of kita itu bingung dengan perdebatan atau pertanyaan-pertanyaan antara praktek-praktek manifestasi atau respon dari pekerjaan Roh Kudus terhadap jemaat begitu, maka kita akan sangat terjawab kalau kita belajar dan melihat fenomena yang terjadi di kisah para rasul tentang bagaimana Roh Kudus turun, bagaimana Roh Kudus memenuhi seseorang, bagaimana karunia itu menyebabkan ini dan itu. Nah, itu saya berpendapat begitu gitu dari sebanyak kitab-kitab Perjanjian Lama baru, tapi kisah para rasul ini menjadi praktek yang praktis gitu ya dari doktrin-doktrin dasar kita. Ya, Paulus doktrin dasar, tetapi Lukas ini menuliskan dengan sangat jelas gitu praktek daripada doktrin yang kita anut gitu. Apakah betul gitu ya? Ya, dan sesungguhnya Paulus pun tuh kan mengkritik habis tuh Korintus di 1 Korintus 14 tuh ya. Karena mereka Ya, mempraktekkan bahasa penjelasannya roh. 1 Korintus 14 seluruhnya itu kalau saya ada kesempatan selalu mengatakan ambil 2 kertas, satu ditulis karunia nubuat, satu ditulis karunia bahasa roh, tulis semuanya yang ada di 1 Korintus 14 dan semua akan ketawa ketika melihat tentang dikira orang gila, tentang tidak beriman, tentang segala macam itu. Itu kan juga praktek ya daripada nggak angel-angel gitu untuk menjelaskan definisi, tetapi itu sudah jelas begitu. Kalau bagi saya karunia itu ada 2 macam minimal ya. Pertama adalah karunia yang sifatnya eksistensial. Ini saya sengaja pakai bahasa sulit karena istilah ya. Saya tidak menemukan boso gampangnya apa. Tapi karunia eksistensial, dan yang kedua karunia yang performatif, performa. Karunia eksistensial itu gini. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah sumber segala kebenaran, kebaikan. Jadi yang eksis dari diri kita. Ketika kita bisa berpikir baik, berkata baik, memberi sumbangsing baik, punya iman kepada Tuhan, kita tetap kuat, kita teguh, kita mengenal Allah, itu kan eksistensial ya. Itu semuanya adalah karunia Roh Kudus. Ya. Jadi sorry Pak, jadi karunia Roh Kudus kan tidak terbatas pada apa-apa yang ditulis di Roma, di Efesus, kan tidak, itu hanya contoh. Yang ditulis itu kehidupan sehari-hari kita sebetulnya. Betul sekali. Yang ditulis kita. Betul. Makanya saya menyebut karunia eksistensial. Kalau Bapak Ibu itu bisa menjadi suami yang baik, bisa menjadi pelayan Tuhan yang terus bersemangat, itu semua, bahkan kita punya iman yang kuat kepada Tuhan, itu semua adalah karunia Roh Kudus. Itu eksistensial. Tapi ada karunia kedua itu yang performatif. Kayak bernubuat, berbahasa roh, menyembuhkan, itu kan performa.
perform gitu ya. Dan karunia performatif itu memang diberikan kepada orang-orang dengan peran yang spesifik. Ya. Jadi kalau misalnya nih, ada orang yang punya karunia menyembuhkan misalnya. Kalau zaman sekarang dokter, ya saya nggak bisa menyembuhkan. Kalau zaman dulu kan nggak ada dokter, maka Allah bekerja melalui orang itu. Ada karunia yang bernubuat, misalnya bernubuat itu apa? Menyampaikan apa kehendak Allah, apa kebenaran, apa rencana Tuhan. Itu bisa dikatakan seorang pengkhotbah, ya, seorang pemberita Injil, bernubuat. Jadi nubuat itu bukan ramalan loh ya. Nubuat itu adalah menyampaikan kehendak Allah, baik yang di masa lalu, masa kini, dan masa depan apa kehendak Allah. Tapi kan tidak semua orang iso khotbah. Bukan hanya khotbah sebagai public speaking ya, bicara di depan publik, tapi kok iso ya mikir materi sing kaya ngono. Itu karunia Roh Kudus. Itu performatif. Misalnya ada karunia yang lain, misalnya membedakan macam-macam roh. Kalau zaman sekarang itu, kalau saya mensejajarkan misalnya seorang psikolog gitulah. Kalau zaman dulu kan nggak ada ilmu psikologi. Ini orang lagi ngapain, kena roh apa, pendekatannya begitu. Dan Allah itu mengaruniakan itu. Dan sekarang kepada seorang psikolog itu performatif. Misalnya seorang dengan kemampuan kecerdasan luar biasa dalam hal digital, seperti Pak Bayu, Pak Wempi, gitu. Yang kalau orang lain belajar nggak bisa seperti mereka. Kalau desainnya elek, padahal dilatih oleh mereka berdua. Karena apa? Tesnya beda. Cara berpakaiannya misalnya, itu soal apa ya? Kemampuan performatif. Berapa waktu lalu Bayu ngajarin Clarissa gambar ya, saya terkesan sekali. Saya enggak mau merusak dia, Mas. Jadi saya ingin sepenuhnya dia jadi dirinya sendiri. Lalu dia gambar sendiri. Aku hanya istilahnya men-trigger saja supaya keluar. Saya tuh kayak dicelikkan gitu. Oh iya, itu begitu karunia performatif itu ternyata setiap orang pun tuh khas. Nah, ketika gereja mulai mengejar karunia performatif sebagai karunia yang sifatnya umum, ya jelas keliru. Gitu. Misalnya, jadi Kristen harus bisa berbahasa roh, itu pasti keliru. Sama kelirunya dengan orang Kristen tidak boleh berbahasa roh, itu keliru juga. Ya kan? Paulus kan sarannya kalau di persekutuan yang umum banyak orang ya jangan digunakan kecuali ada yang menafsirkan. Tapi kalau kamu gunakan itu secara pribadi berdoa ya silakan. Jadi ngomong semua Kristen harus berbahasa roh keliru, semua Kristen tidak boleh berbahasa roh juga keliru. Karena itu apa? Karunia performatif. Tapi kalau karunia yang eksistensial, kita harus beriman, kita harus tangguh, kita harus tekun, kita harus berpengharapan, kita harus hidup dalam kebenaran. Itu sifatnya universal. Ya mungkin karena itu universal, kadang-kadang orang cenderung mengejar karunia yang performatif dari Roh Kudus. Kalau tanggapan saya sih begitu, Bu Lani. Yang seperti ini saya menyarankan untuk secara khusus dibahas, Pak. Oke, nanti kita karekan ya. Karena nanti kalau kita baca sendiri di Kisah Rasul ini akan banyak ditemui hal-hal yang performnya Roh Kudus itu. Jadi ketika Cornelius berdoa, melihat seorang malaikat Tuhan berbicara begini-begini, ya kan? Petrus ketika berdoa, rohnya diliputi kuasa ilahi, ada suara berkata dan sebagainya, penampakan itu kan jelas terjadi gitu, jelas terjadi. Nah, apakah itu, bagaimana? Itu saya kira perlu diklarifikasi. Lalu bagaimana dengan sekarang? Ya, supaya mumpung kalau kita di KPR ini, Kisah Para Rasul ini membicarakan pekerjaan Roh Kudus ya, yang sensi-sensi begini ini bisa diklarifikasi. Ya, usul yang baik. Terima kasih. Bu Lani sudah menanggapi pertanyaan pertama dan kedua ya. Silakan kalau ada yang lain, mungkin juga bisa mulai menanggapi yang kedua.
Pak, saya nanggapi yang pertama dulu, Pak. Silakan, Pak Bayu. Kata-kata perlu terjadi itu saya coba memframing dalam satu anggapan ya, bahwa Lukas itu, yang Kisah Para Rasul ini sebagai kelanjutan dokumen ya dari Lukas yang dibuat Lukas itu untuk Theophilus. Nah, saya beranggapan Theophilus itu lawyer yang disupport oleh si Lukas untuk mendapatkan bukti dokumen pembelaan untuk Paulus. Jadi Theophilus itu lawyernya Paulus. Nah, apa yang dibuat di Kisah Para Rasul itu semacam dokumen, sehingga ada semacam paralelisme ya antara dokumen Lukas di Injil Lukas dan di Kisah Para Rasul. Ya, yang menjembatani antara apa yang diperbuat Tuhan Yesus dengan apa yang diperbuat Paulus. Paralelismenya di situ untuk menguatkan apa ya, semacam bridging antara dokumen awal dan dokumen berikutnya ini. Nah, di situ perbedaannya memang kalau Paulus itu berkarya di tengah bangsa-bangsa non-Yahudi, sehingga konfliknya itu jauh lebih nyata, lebih besar. Konflik sosio-kultural, konflik filosofis, konflik agama, konflik budaya, hukum, itu juga jadi konflik. Dan kalau ada statement bahwa itu semua perlu terjadi, ya memang karena tidak bisa dihindari. Di dalam kenyataan, kalau sekarang pun ya itu tetap terjadi dan tidak bisa dihindari. Karena itu saya merasa pada benarnya bahwa statement itu ada kata-kata di Pak Andri menyatakan ada banyak kata perlu terjadi, perlu begini, perlu begitu. Dalam dunia hukum itu bahasa legal, Pak. Bahasa hukum. Tetapi ya saya juga percaya bahwa kitab-kitab ini kan disusun bukan dengan maksud sebagai sebuah kitab suci atau sebuah kitab yang dihimpun dalam satu Alkitab ya, tapi sebagai dokumen-dokumen, sebagai surat, sebagai catatan-catatan yang kemudian dihimpun jadi satu, dikanonisasi. Itu buat saya lebih make sense, Pak. Make sense. Memandang kitab ini sebagai satu dokumen yang sangat kaya, dan kalau saya boleh bilang itu memuat semua genre. Kalau dalam buku itu ada genre marketing, ada genre bisnis, ada genre pekerjaan, job, karir, itu juga diceritakan di Kisah Para Rasul, bagaimana Paulus bekerja menjadi seorang pembuat tenda, membuat kemah, kemudian bagaimana gereja mula-mula itu dalam tanda kutip itu memarketing sehingga banyak jemaat, sehingga banyak orang yang melihat dan menjadi percaya. Kemudian dalam dunia filosofi itu ditunjukkan juga, literatur, kapal karam itu juga semua masuk semua di situ. Jadi sangat kaya. Dan pertanyaan kedua tadi, mengapa pandangan bahwa sesuatu yang lebih mudah, sesuatu yang lebih instan itu bukan cara Tuhan ya. Ya memang proses itu penting. Perjalanan itu penting. Dalam Kisah Para Rasul itu sudah dibuktikan bahwa perjalanan itu Tuhan tidak pakai cara instan. Itu dengan Tuhan yang menyejarah, Tuhan yang memakai orang-orang, Tuhan yang menggambarkan, menyajikan konflik ya sebagai sesuatu yang nyata, yang real, yang kita sehari-hari juga hadapi. Dan itu lebih apa ya, kalau saya pribadi ya lebih make sense, lebih bisa diterima ya proses itu. Begitu Pak Andri, makasih. Kayaknya Bayu ini kalau kuliah teologi bisa jadi profesor teologi, keren banget analisisnya. Saya senang nih, Lukas
Dan Kisah Rasul dianalisa ini seperti sebuah teks dokumen hukum gitu ya. Dan kita perlu melihat Alkitab dalam bentuk aslinya itu sebagai sebuah teks yang tidak ditujukan. Penulis Alkitab itu kan tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat apa yang dia tulis itu bakal dijunjung tinggi sebagai kitab suci. Oleh karena itu, ketika memahami itu harus dengan dua jalan. Pertama, memahami dalam konteks aslinya. Lalu yang kedua, kaitannya dengan merelevansikannya ya. Dan iya memang betul. Karena begini, kalau di dalam tradisi Kristen itu kan selalu ada 3 pendekatan ya. Pendekatan determinisme, jadi manusia itu ya yang menentukan, atau pendekatan takdir, semua itu ditakdirkan Tuhan, dan dialog di antara keduanya. Nah, teks-teks kitab suci semuanya ada. Ada misalnya Tuhan Yesus mengatakan, tidak sehelai rambutmu pun jatuh dari kepalamu kalau Tuhan tidak merencanakan. Itu kan cenderung takdir ya. Tapi juga perumpamaan Yesus lain tentang kerajaan Allah selalu menekankan respon manusia. Kalau manusia itu mengalami sesuatu, yaitu karena respon dia. Nah, Kisah Rasul itu memberikan tekanan kepada kedaulatan Allah. Tadi kalau Pak Alex dan Bu Lani menekankan, kedaulatan Allah di tengah-tengah respon manusia. Itu hidup bukan hanya berproses antara rencana Allah dan rencana manusia bersatu, berpadu, begitu tidak. Tetapi dalam perspektif Kisah Rasul, itu diarahkan oleh Allah. Jadi manusia yang berproses, salah jawab, termasuk misalnya Paulus dan Barnabas sepakat untuk tidak sepakat. Artinya kan terjadi perdebatan sengit ya. Mereka sampai tukaran gitu ya. Sampai berpisah, pecah kongsi gara-gara Yohanes Markus. Itu kan diceritakan juga. Tapi itu dalam kondisi misalnya begini, apakah iya Tuhan itu membuat Paulus menolak Yohanes Markus, atau memang Paulus sendiri yang karena ketidakberhikmatannya menolak Yohanes Markus, kan begitu. Maka saya senang kalau mengatakan hidup kita ini bukan suratan, bukan juga kertas putih, tapi seperti kertas soal, ada bagian yang ditulis Tuhan, manusia menjawab, dan jawabannya itu Tuhan menentukan mana yang benar, mana yang salah. Nah, oleh karena itu, dalam pengalaman kita, misalnya pengalaman iman, kalau yang saya alami ya, hidup itu harus diperjuangkan. Makanya beberapa waktu lalu saya nulis di Facebook ya, gagal hari ini belum tentu berhasil besok. Biasanya kan orang selalu berpikir kegagalan hari ini bukan kegagalan esok hari gitu ya. Gagal jangan takut. Tapi saya menuliskan gagal hari ini belum tentu besok berhasil. Itu mau mengatakan apa sih? Mau mengatakan apa sih? Kita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan kita saat ini. Hidup itu harus diperjuangkan supaya bisa dimenangkan. Nah, dimensi itu bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Kita secara serius mensyukuri dan mengerjakan segala yang Tuhan karuniakan. Tapi jadi tidak bermanfaat kalau kemudian manusia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Sama seperti tadi ya, bahwa segala sesuatu itu perlu terjadi, diizinkan Tuhan terjadi. Itu bermanfaat untuk apa? Kita selalu punya iman dalam suka dan duka kehidupan, kita percaya Allah tidak meninggalkan kita. Itu bermanfaat sekali ya. Tapi menjadi tidak bermanfaat kalau kita menjadi semacam stoa ya, stoik. Sekarang ini kan lagi ngetren ya, buku-buku, channel-channel tentang stoikisme ya. Bahwa segala sesuatu itu wis diatur, wis lah, percuma kamu mau ngapa-ngapain, semuanya itu sudah diatur. Nah, hati-hati dengan itu. Lalu untuk
rute nih. Saya ingin yang pertanyaan kedua ini mungkin ada 1-2 orang lagi yang merespon. Sebetulnya kan kita pengennya langsung gitu loh Tuhan. Tapi kalau kenapa Tuhan tuh cenderung memberi jalan memutar. Kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian di gereja-gereja atau di YouTube yang Tuhan membypass, ya itu ada, tapi mostly kebanyakan kan enggak. Kan kalau kita mendengar kesaksian dari misalnya para penginjil, para pendeta, para pengkhotbah, yang seharusnya ini sulit, tapi oleh Tuhan dibuat mudah. Nah, karena orang Kristen tuh terlalu sering mendengar kesaksian seperti itu, sehingga cenderung sedikit-sedikit tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa harus begini? Tuhan, kenapa Engkau membiarkan ini? Padahal itu sebenarnya proses yang sangat wajar. Dalam kenyataan, lebih banyak perjalanan 40 jam dengan lari dibuat oleh Tuhan jadi 40 tahun. Jadi dari Mesir ke Kanaan tuh kalau di meter itu Surabaya Bandung lah. Ya, sekitar 400 kilo lah. 800 kiloan lah sekitar Surabaya Bandung. Itu kalau pernah ada pelari maraton yang jarak begitu 40 kilo ya, pelari maraton itu 40 kilo ditempuh dalam waktu 2 jam. Berarti kalau dikalikan seandainya dia lari maraton terus 800 kilo, larinya 40 jam. Tapi bangsa Israel kalau naik pesawat kita Surabaya Bandung cuma 1 jam 15 menit kalau tidak salah, atau 1,5 jam. Tapi dalam perjalanan Israel, Allah membuatnya jadi 40 tahun. Kira-kira mengapa demikian? Mungkin saya bisa. Silakan Pak Riz. Iya. Jadi memang itu menunjukkan kasih Tuhan kepada manusia. Jadi saya juga pernah mengalami bagaimana saya memang semula sekolah hukum menjadi notaris. Tapi saya kecantol di gudang garam dulu. Di gudang garam itu dalam 5 tahun saya pernah tidak naik gaji. Ternyata Tuhan minta supaya saya bersedia melayani gereja. Dan akhirnya setelah itu saya tobat naik gereja. Habis itu saya pelayanan terus. Nah, kemudian kesusahan-kesusahan itu memang sengaja harus kita alami. Jadi mesti dialami supaya kita mengenal Tuhan lebih dekat. Jadi segala sesuatu yang kita alami di dunia, itu Tuhan tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Ada kan seorang ayah ibu yang tidak mau ke gereja. Begitu putrinya meninggal, malah dia masuk gereja. Kenapa ada seperti itu? Berarti Tuhan memang tahu caranya bagaimana mendekatkan orang kepada Tuhan. Sehingga kita tuh semakin lama semakin dekat pada Tuhan. Dan memang perjalanan hidup itu tidak bisa sekaligus selesai. Saya waktu jadi notaris pertama, saya berusaha cari kerjasama dengan bank-bank. Tidak ada yang berhasil. Tapi kemudian Tuhan punya cara lewat teman-teman saya yang ada di bank. Baru saya bisa berhasil masuk bank. Itu memang proses. Jadi kita tidak bisa berpikir dengan kemauan kekuatan kita. Kita tidak mengerti bagaimana Tuhan akan memproses kita supaya kita semakin mengerti dan mengandalkan Tuhan. Nah, itu yang membantu saya itu juga orang-orang Kristen semua. Jadi orang di GNI di orang Kristen bantu saya. Di Bayar Mandiri juga orang Kristen. Yang di BRI juga orang Kristen. Yang BCA itu juga orang Kristen. Semua yang membantu orang-orang Kristen. Jadi itu memang lewat orang-orang tertentu sehingga kita dimuluskan untuk langkah hidup kita selanjutnya. Jadi kita tidak bisa berpikir atau mengandalkan kekuatan sendiri supaya kita mengandalkan diri pada Tuhan. Itu adalah memang cara Tuhan supaya kita dekat dan mengenal Dia lebih dekat. Kalau kita tidak ada masalah, berarti Tuhan mungkin tidak kasih pada kita. Tapi begitu kita kasih, Tuhan memberikan kita pencobaan, kita akan ingat, aduh ya, mesti kita minta tolong aja pada Tuhan, tidak kepada yang lain. Sehingga proses hidup kita memang berliku, tapi kita semakin mengerti
bahwa kehidupan manusia tidak bisa tergantung pada diri sendiri, tapi harus selalu mencari Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan. Maka kalau kita ke gereja itu mestinya juga mencari Tuhan, bukan sekedar ke gereja gitu aja selesai. Nah, maka kita pelayan keluar itu juga kita minta Tuhan yang ngatur supaya segala sesuatu juga bisa berjalan dengan baik. Jangan kita tuh mengandalkan apa pikiran kita. Kalau pikiran kita bisa salah, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, pikiran kita akan disesuaikan dengan kehendaknya. Sehingga kita tuh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau kepada kita. Sehingga lama-lama kita akan lebih dekat pada Tuhan dan mengerti apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, sehingga kita mengenal Tuhan lebih baik. Jangan sampai kita tuh hanya seperti orang Kristen, tapi tidak mengerti apa maksud Tuhan dalam rencana hidup kita. Kita harus selalu mencari kehendak Tuhan dalam hidup ini, maka kita harus tahu bahwa memang Tuhan ingin kita semakin dekat kepada Dia dan mengerti siapa Dia dan bagaimana kita harus menyembah Dia. Itu yang saya alami dalam hidup ini. Sehingga saya akan selalu berusaha bagaimana mendekat pada Tuhan. Kalau kita mengalami masalah, berarti Tuhan itu kasih pada kita, mengingatkan kita supaya kita tahu rencananya dan selalu dekat pada Dia. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Aris untuk refleksi yang saya kira sangat indah dan berdasarkan pengalaman nyata kehidupan Pak Aris ya. Ya, silakan kalau ada yang lain yang mau sharing. Ya, kaitannya kenapa ya kalau bisa cepat Tuhan kok memilih jalan berliku-liku. Kalau dalam perspektifnya Pak Aris tadi adalah supaya setiap orang itu semakin hidupnya itu semakin kudus dan berkenan kepada Allah. Supaya semakin matang demi kemuliaan nama Tuhan gitu ya. Satu orang lagi. Silakan, siapa? Saya lihat ada Pak Wempi nih. Mungkin Pak Wempi bisa ikut menanggapi Pak Wempi. Atau saudara yang lain, silakan. Kalau dalam penghayatan saya, dengan mengimajinasikan atau membayangkan perjalanan Israel itu, mengapa ya kalau bisa 40 jam jalan kaki atau lari, atau 1,5 jam naik pesawat harus 40 tahun. Kenapa harus berputar-putar? Ya karena memang Allah itu suka menempuh perjalanan. Suka membawa kita dalam sebuah perjalanan hidup. Ada sebuah quote tuh begini, keindahan sebuah perjalanan itu tidak terletak pada tujuannya, tetapi pada proses berjalannya itu sendiri. Jadi kalau orang kan sekarang pikirannya mau ke Jakarta, ya wis, yang penting nanti sampai Jakarta. Tapi ada orang lain yang menikmati lewat tol, mampir di Semarang, mampir di Cirebon, mampir di mana makan, dan seterusnya. Dan itu terkesan sekali. Saya akhir-akhir ini senang sepeda motoran lagi, gitu ya. Karena menikmati suasana kepanasan, keringetan, menghirup polusi, sekaligus melihat pemandangan, baik pemandangan manusia ataupun pemandangan alam. Saya menikmati perjalanan itu. Dan kalau kita mau kenal orang, sarana paling baik itu apa? Lakukanlah perjalanan dengan dia. Jadi kalau nanti Bapak Ibu tiba-tiba dikenalkan oleh anaknya, Pak, Ma, ini pacarku, calon mantu ya. Saya pengen tahu lebih dalam. Jangan ditanya-tanya. Kalau ditanya-tanya pasti jawabnya yang baik-baik. Diajak saja melakukan perjalanan. Ya.
perjalanan bersama, entah keluar kota, keluar negeri, dan perjalanannya itu panjang, kita akan tahu karakter orang itu. Nah, Allah itu justru ingin memperkenalkan dirinya. Kalau Allah jelas tahu karakter umatnya ya, tetapi dengan menempuh perjalanan itu, zaman dulu kan belum ada Tuhan Yesus tuh, kalau sekarang kan enak. Allah itu seperti apa ya? Kita ingat Yesus, ingat Allah. Segala yang Yesus pikirkan, yang Yesus kehendaki, yang Yesus lakukan, itulah yang dipikirkan Allah, dikehendaki dan dilakukan Allah. Jadi Yesus itu sangat memudahkan kita untuk mengakses Allah, karena dia adalah Allah. Tetapi zaman dulu kan enggak. Bagaimana umat itu mengenal siapa Allah, karakter Allah? Ya lewat perjalanan. Ketika Israel langsung dibawa dari Mesir ke tanah Kanaan secara instan, maka upaya pembebasan itu sia-sia. Karena apa? Di tanah yang baru, Israel akan menjadi penindas yang baru kalau mereka tidak mengenal Allah. Tidak punya pengalaman naik turun dinamika iman menghadapi, kan dalam satu generasi 40 tahun itu banyak orang meninggal kan. Itu kan jutaan orang yang bereksodus. Entah ratusan atau ribuan peristiwa terjadi. Nah, dalam kehidupan kita juga begitu. Titik di mana ada pengharapan, memulai sesuatu, stuck, kekurangan, kehausan, kelaparan, kepanasan, putus asa, kecewa, kehilangan yang dikasihi, dan terus-menerus begitu. Dan itu sesungguhnya adalah perjalanan yang kalau kita tidak sadar bahwa kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan, maka sia-sialah semuanya. Tapi kalau kita sadar bahwa ini adalah perjalanan Tuhan denganku, dan perjalananku bersama Tuhan, maka fokus kita adalah lewat segala pengalaman itu, kita mengenal Tuhan seperti apa. Nah, kalau gereja Protestan kan biasanya ya Tuhan itu seperti yang dikatakan di katekisasi atau yang di khotbah. Hidup itu harus dijalani, bukan dikhotbahi, atau bukan diketahui saja. Karena sekarang ini kalau dalam teori pendekatan neuroscience, yang lagi banyak mendapat sorotan adalah metakognitif. Jadi manusia itu adalah makhluk dengan kemampuan metakognitif. Meta itu melampaui, kognitif itu akal atau pikiran. Selama ini kalau kita melakukan segala sesuatu kan kita berpikir bahwa ya karena aku mempertimbangkannya. Tapi manusia itu bisa mampu mempertanyakan atau menimbang kenapa aku ingin itu, atau kenapa aku berpikir begini, berpikir begitu. Nah, beriman pun seharusnya harus masuk ke tahap meta itu. Bukan hanya tentang apa yang kita ketahui tentang kisah-kisah Alkitab atau Tuhan, tetapi juga sampai pada titik mengapa Tuhan berbuat ini, atau Tuhan mengizinkan ini di saat ini. Atau apa yang Tuhan kehendaki, mengapa Tuhan menghendaki itu. Dan itu sebuah proses yang menurut saya kalau kita punya disiplin untuk menjalaninya, maka setiap detik kehidupan kita itu akan menjadi berharga, karena tiap detik pula kita akan makin mengenal Tuhan secara progresif. Kalau James Fowler itu di tahun 80-an pernah mengungkap teori 6 Stages of Faith. Ini seorang profesor dari Harvard University ya. Dia mengidentifikasi tahap perkembangan iman itu dengan usia. Ada tahap anak-anak, tahap prasekolah, tahap sekolah, tahap remaja, tahap pemuda, tahap dewasa awal, tahap dewasa tengah, dan sampai seorang yang sudah matang. Yang anak-anak itu cara berpikirnya Tuhan itu ya reward and punishment. Jadi kalau saya taat ya saya dapat reward, kalau saya melanggar ya saya dapat punishment. Maka cara beribadahnya begitu, cara memperlakukan orang lainnya begitu. Nah, kalau saudara umur 50 tahun masih begitu, berarti itu kalau menurut kategorinya Fowler ya masih anak-anak banget.
Kenapa kok banyak orang Kristen masih cara berpikirnya reward and punishment? Ya karena tidak sadar bahwa hidup sesungguhnya adalah perjalanan dengan Tuhan. Tahap kedua itu adalah tahap sintetik konvensional ya. Jadi kalau baca Alkitab ya harafiah, ya apa yang tertulis ya sudah dilakukan itu. Seperti membaca kitab hukum yang absolut. Maka makin beragama pasti makin menyebalkan orang seperti itu. Tahap ketiga itu adalah tahap yang simbolik. Sukanya pada simbol. Kalau misalnya ya apa kata pendeta, apa kata kiai, simbol-simbol lah, pemimpin-pemimpin ya situ dituruti aja. Pecah gesang melok kiai. Itu sistem yang simbolik. Atau kalau lihat orang sudah pakai kalung salib gitu wes seneng. Lihat mobil ada tulisannya Arab, marah. Itu simbolik. Itu tahap-tahap anak SD itu. Atau anak-anak umur sekitar 10 sampai 14 tahun, remaja awal. Lalu ada tahap yang sifatnya mistik. Ya hidup itu yang penting relasi pribadi dengan Tuhan. Itu tahap-tahap remaja atau pemuda. Segala sesuatu pribadi, Yesus juru selamat pribadi, saat teduh pribadi, hubungan intim pribadi, itu tahap mistik. Segala sesuatu adalah saya dengan Tuhan bagaimana secara pribadi. Tahap yang selanjutnya, yang kelima adalah tahap yang mulai berpikir tentang apa yang Tuhan kehendaki bagi orang lain. Apa yang Tuhan ingin aku lakukan di tengah kehidupan orang. Sehingga dia sangat sensitif dengan isu-isu ketidakadilan, kesusahan orang lain, peka terhadap pergumulan orang. Itu biasanya adalah iman orang dewasa. Punya empati. Tentang Tuhan tidak lagi tentang berkat, tidak lagi tentang ini firman harus dilakukan, tidak lagi tentang simbol, tidak lagi tentang hubungan pribadi, nyaman, intim dengan Allah, tidak lagi tentang itu, tapi tentang apa yang Tuhan ingin lakukan. Itu adalah bagaimana mengamalkan kasih ibaratnya gitu. Dan tahap keenam kata Fowler adalah tahap yang universal faith. Yang tandanya adalah kita itu bisa diakses oleh semua orang tanpa segan dan kita bisa mengakses semua orang. Tidak tahu orang itu orang apa, siapa dia, kita tidak lagi mengkategorikan, mentipologikan, tapi orang bisa mendekat kepada kita karena mereka bisa melihat kebaikan dan kasih kita dan iman kita, tapi juga sekaligus kita bisa mendekat kepada siapa saja karena kebaikan dan kasih Tuhan. Maka kalau Fowler mencontohkan orang seperti Mother Teresa itu sudah sampai pada titik itu. Kalau di Islam kayak Gus Dur gitu ya, itu titik yang universal faith. Dan karakter Tuhan Yesus pun kan begitu. Dia bisa diakses semua orang dan bisa mengakses semua orang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada orang-orang yang saya nih misalnya usia saya 40, harusnya kan saya sudah sampai tahap ke-5. Tapi kok saya masih di tahap 1 ya Pak? Kalau mikirin Tuhan tuh cuma takut Tuhan, kalau saya tidak lakukan nanti saya dihukum, kalau saya lakukan saya diberkati. Ya karena itu tadi. Melihat bahwa segala peristiwa hidup itu tidak ada mengkaitnya dengan Tuhan ya. Maka usia kita jalan terus, perkembangan iman kita belum naik. Memang saya pun termasuk orang yang tidak setuju perkembangan iman diibaratkan seperti anak tangga. Ya kalau sudah sampai tangga ke-4 nggak mungkin ke tangga ke-1. Karena pada kenyataannya iman itu seperti labirin ya atau spiral perjalanan yang terus melingkar makin lama makin menuju pusat. Tetapi juga proses dan dinamis. Kadang-kadang seorang bisa bahkan sampai ke tahap ke-6, universal faith. Tapi di titik tertentu dia bisa menjadi nomor 2, sangat literal dalam baca Alkitab. Menjadi sangat fanatis. Kadang-kadang dia bisa simbolik banget. Kalau sudah lihat gambar salib aja udah positive thinking terus. Kadang-kadang bisa sampai ke-4, yang penting relasi pribadi dengan Tuhan. Lalu balik lagi, bahkan tahap pra 1. Kalau saya sih
melihatnya kehidupan itu begitu. Maka kalau belajar misalnya dari gereja Katolik ya, karena Kristen tidak punya tradisi itu, seorang itu hanya bisa jadi santo atau santa kalau sudah mati. Dan santo santa itu kan status yang diberikan oleh gereja ya. Kayak pendeta emeritus diberikan gelar emeritus kalau masa kependetaannya sudah selesai. Seorang itu bisa jadi santo atau santa, gelar prestasi iman tertentu kalau sudah mati. Dan tadi betul, entah Bulani atau Pak Alex tadi yang mengatakan ini sebuah dinamika perjalanan hidup sampai mati. Dan ketika kita dipanggil Tuhan, dalam kondisi apakah kita? Nah, saya merasa ketika kita tuh selalu sadar bahwa setiap waktu itu merupakan bagian dari perjalanan hidup kita bersama dengan Allah, pasti kita walaupun muter-muter pada akhirnya akan menuju ke tanah perjanjian. Tapi kalau enggak, wis muter-muter karepe dhewe maneh kesasar-sasar dhewe. Tahu-tahu waktunya habis. Nah, tuh. Kalau memang tidak ada yang merespon lagi, kita berfoto bersama, lalu kita tutup di dalam doa. Silakan open cam semua. Giliran foto langsung dari 25 orang jadi 21 orang. Berarti banyak orang rendah hati, nggak mau ikut foto tapi mau ikut PA. Baik, mari kita berfoto. Bu Sima, Bu Emi, Bu Sofia, Mbak Yanti nggak bisa on cam ya, Bu Retno nggak bisa, Diko, Bu MP. Ya, 3, 2, 1. Ya, mari kita berdoa untuk doa penutup. Ya, saya pimpin aja ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk menyelami kisah para rasul sebagai sebuah dokumen iman yang Tuhan ilhamkan bagi sang penulis untuk kami warisi dan sekaligus menjadi pedoman yang menuntun kami di dalam menapai rute kehidupan yang berliku-liku. Kami percaya bahwa Tuhan berkuasa atas sejarah kehidupan kami. Oleh karena itu, setiap peristiwa yang saat ini sedang kami alami, kami rindu agar kami dikaruniai kesadaran bahwa Tuhan sedang berjalan, sedang berkarya, sedang berencana di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah namamu, kiranya segala yang baik, yang berkenan, yang berbuah, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, nyata di dalam kehidupan kami semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Yanti. Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam. Terima kasih semua.